ingin mempresentasikan hasil project branding UMKM kami di Kopi Taman Walet. Perkenalkan, nama saya Fauzia Firdana Mardani, nomor absen 13. Saya Muhammad Uzar Alamsyah, absen 22. Saya Muhammad Riza Habibie, absen 21. Referensi yang pertama yaitu adalah terbelakang, lalu filosofi logo, analisa SWOT, mock-up, dan penutup. Yang terbelakang, Kopi Taman Walet merupakan tempat kopian yang berada di Jalan Megan, Sukun, Kota Malang. Kopian ini mempunyai nama tersebut yaitu Kopi Taman Walet karena terletak pada jalan raya yang bernama Jalan Raya Walet dan ada tamannya. Kopi Taman Walet mempunyai tempat yang nyaman untuk anak muda dan tempatnya sejuk di bawah pohon yang besar. Selanjutnya ialah filosofi logo. Yang pertama, daun. Daun menandakan taman yang melambangkan keteduhan dan memiliki energi positif. Poin yang kedua, secangkir kopi, menandakan manis dan pahitnya hidup. Poin ketiga ialah burung walet, menandakan kemakmuran dan keberuntungan. Untuk selanjutnya, analisa SWOT, strength atau kekuatan. Poin pertama ialah lokasi tempat yang strategis, banyak orang yang lewat. Poin kedua ialah pelayanan yang ramah kepada customer. Poin ketiga, ketersediaan fasilitas yang lengkap seperti wifi, toilet, dan parkir, dan tempat yang cukup luas. Untuk weakness atau kelemahan, poin pertamanya jam operasional terbatas, tidak 24 jam. Poin kedua, persaingan yang ketat antara tempat kopi yang lain. Poin ketiga, sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang belum buka. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjadi pelayanan atau barista. Yang kedua, membangun hubungan baik antara customer dan penjual. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk menawarkan layanan online untuk pelanggan. Risiko atau ancaman, meningkatnya harga bahan baku yang tidak stabil, kesaingannya menggunakan konsep yang serupa. Berikut contoh mock-up. Yang pertama ada apron, yang kedua ada mug, yang ketiga ada topi, yang keempat ada paper bag, dan yang terakhir ada kotak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kritik dan saran dari Bapak Penguji, silahkan. Paper bagnya ini beli atau sendiri? Paper bagnya digital. Terus bentuknya berarti bikin sendiri. Bentuknya bukan posisi paper bag jadi. Belum jadi. Dirin sendiri. Ya. Maksud saya gini mas, kalau bukan beli jadi, itu proses kerjanya tahu, iya kan? Ini bahannya berapa gram? 230. AP 230. Ya. Dilaminasi. Ya. Jadi gini, kalau untuk produk, tahu nggak kira-kira ini mau dibuat berapa gram? Ini ditaruhin produk atau apa nantinya rencananya? Oh ini bukan produk ininya, jualannya, bukan. Ya. Kalau cuman topi, terus apa lagi? Cuman topi aja. Iya, topi aja. Topi aja. Ya. Terus samanya ngasih harga berapa ini? Itu jadi ada minimal pembelian buat customer gitu Pak, buat beli kopi, jadi 50.000 dapat topi sama paper bag itu. Paper bag ini cost produknya sama berapa? Harga biaya produksinya berapa? Itu 13.000 per purchase, jadi kita ada minimal pembelian buat paper bagnya itu. Ya, 13.000 per purchase. Itu sudah termasuk digitalnya juga? Sudah. Tali semua? Sudah.
sudah masuk semua. Ya kan? Nah, kalau 13.000 Mas, untuk ini pembelian berapa? 50.000. Di warungnya ya. Ya. Kalau minim 50.000 dapat paper bag, kayaknya nggak nutup di kedainya. Ya. Terus produksinya sampai 13.000. Ya, ini HPP ya, modal. Nah, jual tokonya berapa kan? Otomatis kan lebih tinggi. Ya kan, anggaplah 15.000. 15.000 terus tokonya makanannya 50.000. Potong ini 15.000. Jadi berapa? Dapat sama topinya di dalam. Teman-teman yang lain, mohon maaf, bisa diperhatikan ya. Jadi ini karena sama-sama belajar Mas. Ini plus topinya juga. Iya. Ketemunya berapa? Kalau sama topi. Pembelian 50.000 ya. Saya garis bawahi pembelian 50.000 plus topi. Berarti makanannya gratis loh Mas. Makanannya gratis. Iya loh. Kalau 50.000 terus ini anggaplah 15.000, 13.000 dirama. Karena jualnya 15.000. Topi ini sak murah-murahnya wis agak 10.000. 25.000. Tapi sampai beli topinya aja berapa? Topinya aja. Iya, 15.000 Pak. 15.000. Terus ininya, digitalnya, PDF-nya. Ada nggak dikalkulasinya sampai ini? Mbak, Mas, aku minta mana? Itu ketemunya berapa? Harga jual sampai berapa yang topi? 32.000. Sama paper bag 32.000 dari sampean ya. Anggaplah sampean ngambil 5.000. Apa 3.000. Jadi 35. Plus 15, 50. Makanannya berapa? Dapat ini. Berarti yang digratiskan yang mana ini? Ini Mas, ini konsep ya awal. Jadi sampai jualan. Ya. Saya tahu kok, semua teman-teman juga saya paham. Karena ini masih nyoba. Jadi sampai nggak ngitung untung ruginya di sampean atau di penjualnya. Tapi nanti kalau sampean sudah punya perusahaannya, seminim mungkin dibuat gimana dapat. Ya. Ini masukan. Kalau paper bag itu AP210 sudah cukup. Ya. Karena beratnya cuma untuk ini. Atau ada paper 190. Itu lebih dapat lagi nanti namanya. Ya kan? Tetap harus melihat apa yang mau dimasukkan di produknya yang dimasukkan di paper bag ini. Ya. Talinya kelarangan. Perlu bagus. Kecuali gini Mas, dia memang memprogram untuk promo, ya kan? Mas, aku ada budget 50.000 sampai bikinkan produk yang cocok untuk konsumen. Tapi kalau paper bag itu memang harus ada finishingnya, karena kalau nggak gitu nanti pecah. Ya, produk sama bagus, tapi ada yang pecah. Ini nggak kelihatan pecah karena putih. Ya. Kalau ini ada bloknya akan kelihatan kalau pecah karena nggak ada finishingnya. Dan itu lumayan mengurangi anggarannya kalau seumpama nggak dikasih. Tapi resikonya itu nanti pecah. Ya. Jadi kalkulasi itu kenapa saya beberapa kali saya hilangkan karena nggak masuk akal. Ya. Tapi secara dasar sampai sudah ngerti, tinggal mengotak-atik aja nantinya. Oh, ini ternyata terlalu mahal, nggak ketemu. Apa yang harus dikurangi? Itu pos-pos mana yang harus dikurangi?
mata ayam ini 200 loh mas, satu sisinya itu 50 rupiah. Kenapa saya bisa kasih harga? Ini kerjaan saya tiap hari. Ya, bikin ini, bikin package roti. Dulu saya buku. Jadi karena yang ini sampai keberapa ini teman-teman? Ini nggak ada yang bahas dan nggak ada yang di buku sama sekali ya. Di penerbit atau di mana nggak ada. Padahal itu ilmunya luar biasa, lebih sulit karena ada orangnya di sini. Ya, jadi secara keseluruhan bagus, logonya nanti biar mas bagus. Tapi teknisnya itu bocoran dari saya. Jadi jualan itu cari untung, cari laba, bukan cari ini mas. Kalau sama masih ujian bagus-bagusan, tapi lah sama jualan ya nggak berumur sama. Ya kan, sebentar aja, meskipun modalnya warisan. Ya kan, ada nggak warisannya? Ada. Dicoba nanti nggak apa-apa. Bertahan nggak kira-kira? Kalau jualannya seperti ini, ya apalagi yang mulai nol, gitu. Ya mas, itu masukan dari saya. Terus yang apa ini namanya? Ya, notanya memang kasetnya sama seperti kemarin. Gak ada yang pakai engineer, ya. Kayaknya takut pakai engineer atau gak kenal sama engineer. Ya, nanti ke depan sampai pasti kalau jam terbangnya sudah mulai, ya, akan tahu. Ini dari teman-teman semua ada yang tahu toko kertas nggak di Malang? Toko kertas di mana? Sampai ada yang tahu lagi? Ringgit. Ini lumayan, ada yang tahu. Karena itu dasar. Jamet, ringgit sama aneka. Itu sama nggak toko kertas? Sama. Yang membedakan apa? Harga. Nah itu nanti tahunya sama gimana? Nanti sama kalau sudah terjun di dunia itu. Jadi nanti sama nyoba di aneka. Loh kok mahal? Akhirnya beli di Jaya Media. Lebih apa? Ini agak murah. Nanti di ringgit itu paling murah. Tapi kertasnya agak jelek. Tapi lagi di dodolan biasanya orang nyarinya di ringgit karena labanya lumayan. Karena saya juga belinya di ringgit. Kita promosi ya, gitu. Ya, jadi itu juga jadi pembelajaran juga. Oh, belajar apa? Belajar kertasnya di mana? Kalau cuma sedikit di mana? Karena instannya itu digital printing tahunnya jadi. Enak sekarang itu mas, anak sekolah sekarang itu enak. Kalau dulu suruh ngapalkan jenis-jenis kertas sama Pak Eko, dari berapa itu? Suruh ngapalkan, kalkulasi, saya nggak bisa mas kalkulasi untuk itu. Tapi karena saya punya usaha ini, akhirnya mau nggak mau bisa kalkulasi. Soalnya nggak duit mas, kalau duit nggak bisa hitung-hitungan. Ya, itu. Nanti saya juga gitu, akan semangat kalau ini dibayar nggak? Sudah dibayar nggak? Sudah dibayar. Dan ada ininya ya, ada apa namanya labanya. Ada. Mas, lihat mas labanya tadi berapa? Keuntungannya itu berapa mas keuntungannya? 175. 10%. Itu keuntungannya total. Topi aja. Oh, topinya aja. Berapa topi yang dibikin? Kemarin dibikin berapa? Karena kita kan ngambilnya untuk 6 pieces minimal pembeliannya. 6 pieces topi. Jadi kita ngambil untungnya satu topi itu 10%, jadi 17.500. Kali 5. Iya, dikali 6. Sorry. Kali 6. Iya. Ketemunya itu, ketemunya berapa itu? 17 setengah kali 6. Ya 17 setengah itu 6 topi dapatnya. Kalau dia bacanya itu berarti 17 setengah itu sudah totalnya dari harga.
Oh, keuntungannya cuma 17,5 dari 5 topi. Iya. Iya Pak. Terus sama ngitung globalnya seneng. Ngitung total itu seneng ya. Total yang dibayarkan itu kan seneng ya. Padahal kalau dirinci ketemunya cuma 17.500. Sama rokokan enggak? Buat beli rokok cukup enggak ya? Ya ini mas, kalkulasi itu. Jadi teman-teman, kenapa saya lewati semua tadi itu? Ini yang saya tekankan, ya kan? Nah karena 6 topi mas, mungkin sama 6 topi dapat 17.500. Tapi kalau selama 1.000 topi, nah ngitungnya sama bingung, ya kan? Itu yang jadi semangat nantinya mas, ya kan? Grafika itu kejuruannya yang siap kerja. Saya mungkin mengabaikan yang mau kuliah karena beda nanti, segmennya beda. Jadi yang mau kerja, ya kan? Nah itu nanti bahagianya di sini. Ya, meskipun cuma sedikit. Sampai seneng nggak dapat kerjaan kemarin itu? Meskipun sedikit lah. Senang Pak. Seneng ya? Senang. Itu yang dicari dulu mas, ya kan? Meskipun nanti salah hitung sama, tapi ada orang yang mau menerima sampaian untuk pesan aja itu sudah senang mas, meskipun nanti hitung-hitungannya kalah. Ya, itu aja masukan dari saya karena saya lebih ke teknis, jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dari saya singkat aja berkaitan dengan logo, karena tadi sudah banyak banget yang disampaikan oleh Pak Nimbar dan saya rasa itu teman-teman perlu mengambil ilmunya dari beliau. Saya mau bahas soal logo, mas. Kopi Taman Walet. Boleh tahu nggak di sana itu biasanya marketnya siapa? Marketnya biasanya bapak-bapak sih Pak. Bapak-bapak semua. Yang bapak-bapak sama anak muda yang suka ngopi gitu. Oke, siap. Berarti sebenarnya Taman Walet ini belum ada logonya. Belum ada. Kita branding ulang dari awal gitu. Branding ulang dari awal. Ya, dari awal. Baik. Boleh diceritakan proses kreatif teman-teman menyusun logonya seperti apa? Yang pertama itu kan nama tempatnya kan Kopi Taman Walet. Jadi untuk saya itu saya gambar sendiri-sendiri gitu. Jadi gambar kopinya sendiri, gambar tamannya sendiri, gambar waletnya sendiri. Nah terus kayak sambil lihat referensi gitu, ada kayak yang kayak digabung gitu, logo 3 logo itu di Pinterest. Ternyata ada, cuman kayak lebih rame gitu. Jadi saya kan mau lebih simpel gitu, jadi cuman kita gabungin gitu 3 unsur itu, digabungin jadi satu logo gitu Pak. Baik. Dalam penyusunan logo, apalagi satu tim ya, itu ada yang namanya brainstorming, bertukar pikiran, gitu ya teman-teman. Bagaimana peran masing-masing di antara kalian untuk menentukan logonya? Apakah cuma masnya aja atau mungkin ada support dari yang lain? Ada support Pak dari lain. Oke. Kayak posisi burungnya sama posisi kopinya yang di pinggir itu Pak. Baik. Oke. Ini berarti sudah diberikan ke pihak ownernya ya berarti mas? Sudah. Apa respon yang mas dapatkan? Responnya senang gitu Pak. Jadi kayak kan bapak-bapak gitu lebih suka yang simple gitu, senang kayak ada yang bikin logonya gitu. Siap. Ya. Mungkin sedikit aja masukan hal-hal detail yang terlalu detail banget itu menurut saya perlu dikurangi. Karena mengingat bahwa ya logo ini bukan hanya untuk ditampilkan di sini, tapi untuk di media-media yang lain. Tapi overall dari saya konsepnya juga sudah minimalis, meskipun target marketnya bapak-bapak, tapi kan nggak menutup kemungkinan ada anak-anak muda yang memang apa ya suka lah dengan desain-desain yang clean, desain-desain yang fresh seperti ini. Itu aja, terima kasih. Ini riset nggak mas? Ini kafe atau warung? Warkop Pak. Warkop ya? Iya. Riset nggak namanya? Riset. Riset. Iya. Berapa hari? Berapa minggu? Riset kayak hampir itu kan kayak
tempat ngopi gitu Pak, kayak Jack Miskin kami dulu. Jadi sering ke sana gitu Bas kan. Jadi kayak setiap pulang sekolah itu pasti ke sana. Jadi kalau ditanya berapa hari, kayaknya sebulan ada seminggu ada 5 sampai 6 kali lah Pak. Sambil nyari ide, sambil ngopi di situ berarti. Ya, Bayar nggak? bayar. Bayar. Ya ini yang saya maksud. Karena kalau nggak riset ya mungkin muncul ini. Ya kan. Dan risetnya berapa? Lama ya? Lama Pak. Si ceweknya juga ikut riset di situ juga. Ikut. Ngopi juga ya berarti. Luar biasa. Ya, ini bagus. Jadi prosesnya ada, terus hasilnya akan kelihatan. Gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk kritik dan saran dari Bapak Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.